dalam sesi pertanyaan, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan. Mungkin untuk dari Bapak terlebih dahulu. Dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arifin. Saya di sini sebagai pimpinan atau kepala toko di Alfa Media. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan saja. Yang pertama, sebagai pimpinan yang memiliki wewenang, pasti sering mengambil keputusan terkait berbagai hal nih Pak. Saat keputusan itu diambil, adakah staf yang merasa mungkin keberatan atas keputusan yang Bapak ambil dan melakukan protes? Untuk itu, bagaimana cara Bapak menyikapi protes yang dilakukan oleh staf tersebut? Untuk keputusan yang saya ambil, misalnya ada protes dari pejabat saya, ya saya terima, yaitu asalkan dari tim toko juga nerima. Jadi nggak ada pilihan atau saling menyebelahkan istilahnya kayak gitu. Jadi kalau memang saya instruksi ataupun saya kasih aturan tapi masih ada yang direvisi, ya nggak apa-apa. Itu kan buat toko juga, bukan buat saya. Terus untuk pejabat ya alhamdulillah kalau kayak gitu itu berarti dia pemikirannya lebih luas. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Alfa Media ini sendiri merupakan toko yang bergerak di bidang retail. Untuk itu pasti banyak sekali tantangan maupun ancaman. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apabila ada kehilangan barang yang disebabkan oleh pencurian maupun selisih uang kasir, bagaimana hal tersebut dapat teratasi tanpa menimbulkan masalah baru? Pencurian, kalau pencurian itu biasanya kita bahasnya sindikat ya. Pencurian itu karena kan banyak tuh pencurian retail, sindikat, bukan satu orang dua orang tapi pasti ada beberapa orang, 2, 3, 4 bahkan. Nah, untuk menyikapi kayak gitu ya, tim toko itu harus dengan sering pengawasan di area-area yang ditentukan untuk perusahaan, ya kan, area-area yang sudah ditentukan sama atasan, biar biar aksi pencurian itu tidak terjadi gitu. Terus kita juga pasang kan yang namanya stiker CCTV agar orang tersebut itu nggak ngelakuin hal yang nggak diinginkan. Itu kalau masalah pencurian. Untuk masalah minus kasir ya. Kalau minus kasir itu mungkin penyebabnya bukan mungkin dari teledor aja sih. Kalau semisal minusnya gede, berarti kemungkinan besar satu dia salah pembalian dari kasir. Kayak contoh, orang beli nominal 30.000 gitu kan, terus uangnya 50.000, terus si kasir ini tiba-tiba langsung ngasih kembaliannya aja tanpa menyebutkan uang yang diterima. Nah, dari situ itu bisa juga gitu. Jadi kayak customer itu biasanya langsung ngomong, Pak, uang saya tadi 100.000, kenapa kembaliannya cuma 20.000, harusnya kan 70.000. Nah, itu penyebab minus kasir. Jadi kalau dari saya itu ya dihati-hati aja untuk ngasih kelupaan kembalian. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai pemimpin atau lebih tepatnya kepala toko, bagaimana cara Bapak membuat teman-teman karyawan mau mendengarkan dan mengikuti aturan toko dengan senang hati, apalagi jika
jika ada target penjualan yang besar dari kantor pusat nih Pak, agar sekiranya tim di toko tetap semangat dan tidak merasa terbebani gitu. Apa ya? Ya kita kasih ini aja sih. Kasih kalau masalah target, misal dari target dari pusat misal nggak capai ya pasti kita yang kena marah lah. Apalagi tim kepala toko. Tapi gimana caranya merasa tim kasir itu gak terbebani kan? Ya. Itu ya kita kasih ini aja, kasih hadiah lah, hadiah atau apa istilahnya, hadiah kecil-kecilan lah. Misal dalam 7 hari dia ditargetin berapa bisnis untuk terjual item-item yang ditentukan oleh perusahaan. Nah kalau memang kasir itu tadi sudah ngejual sesuai target, ya udah sesuai kesepakatan, mau nggak mau ya pasti saya kasih, karena itu biar tim kasir yang lain biar semangat juga ngejar target dari perusahaan. Itu sih dari saya. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat baik oleh Kepala Toko Pak Arifin tadi ya. Siap. Segitu dulu teman-teman untuk sesi diskusi kami. Saya tepatnya pada hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.